Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Ngesti Urip. Kali ini saya akan merespon dari pemirsa channel Ngesti Urip, yaitu saudara Embun Jati, yang menanyakan tentang masalah penyakit ambeien ataupun wasir. Ataupun bagi para pemirsa yang kebetulan ya menemukan konten ini, menemukan video ini, ataupun rekan-rekan yang sering menonton channel Ngesti Urip, apabila mungkin Anda ingin menanyakan sesuatu, terutama khususnya penyakit ataupun gangguan-gangguan gaib dalam kehidupan ataupun apapun lah yang seolah-olah penuh tanda tanya dalam diri Anda, silahkan Anda boleh bertanya di kolom komentar. Apabila nanti kami bisa memberikan ikhtiar jalan keluar, insya Allah kami akan jawab dalam bentuk konten. Namun apabila kami belum bisa memberikan sebuah ikhtiar sebagai jalan keluar, ya kami diharap dimaafkan. Kami akan belajar lebih lagi. Kita lanjut tentang apa yang ditanyakan oleh saudara Embun Jati ya, tentang penyakit ambeien ataupun juga penyakit wasir. Sebelum saya uraikan tentang hal ini, saya akan sedikit aja cerita. Sebuah pengalaman beberapa tahun yang lalu, saya tepatnya tahun berapa saya lupa. Itu pernah saya diajak memecahkan masalah ataupun disuruh nanganilah tentang penyakit ambeien yang aneh gitu. Ada seseorang, ceritanya begini ya, ada seseorang kena penyakit ambeien. Ini dalam 1 bulan ini dia operasi 3 kali. Dioperasi seminggu kambuh lagi ataupun tumbuh lagi. Kemudian dia operasi lagi, kambuh lagi. Dia operasi lagi, kambuh lagi sampai dalam 1 bulan. Saya ingat betul waktu itu bulan puasa. Tidak lama, tidak sampai sekitar seminggu ataupun dalam jangka seminggu itu terus kambuh lagi. Nah, akhirnya dia berhenti operasinya. Tidak melakukan operasi yang keempat kalinya. Lalu dia curhat kepada saya tentang apa yang dia alami itu, dan mungkin dalam benak dia barangkali dia bisa memberikan ikhtiar begitu. Nah, kejadian-kejadian seperti ini tidak menutup kemungkinan terjadi pada diri Anda ataupun mungkin keluarga Anda ataupun orang-orang sekitar Anda. Nah, jadi penyakit ambeien sendiri ataupun wasir itu sendiri juga jangan disamaratakan. Kalau biasanya yang umum di masyarakat itu kan terbiasa menyamaratakan, menggebiah uyah ya. Misalkan penyakit ambeien ya, pokoknya penyakit ambeien ya penyakit ambeien, tidak ada yang unsur-unsur yang lain. Tapi kenyataannya yang terjadi di masyarakat tidak seperti itu. Nah, ya, salah satu contohnya ya seperti yang saya ceritakan di depan tadi. Nah, mungkin juga saudara Embun Jati ini mengalami juga ya, saya nggak tahu juga karena ya dia tidak banyak cerita di kolom komentar, hanya minta solusi jalan keluar untuk ambeien ataupun wasir. Mungkin juga mengalami seperti ini, bisa jadi juga. Mungkin beliau ataupun keluarganya yang kena ambeien udah operasi, mungkin udah minum herbal, mungkin sudah, namun ambeiennya tetap tumbuh lagi. Bisa jadi seperti itu juga gitu. Kalau ambeien itu ambeien yang biasa ya, ambeien biasa ya. Nah, ini silahkan dicoba ya. Cari daun ungu 7 lembar, rebus dengan air 5 gelas. Biar airnya mendidih terus ya. Sehingga air yang direbus tadi tinggal 1 gelas. Setelah tinggal 1 gelas, didiamkan ya, biar dingin airnya diminum. Ini kalau untuk ambeien biasa. Ya. Ingat ya, ini tidak untuk semua ambeien karena ambeien itu ada yang unik. Maka saya bilang ini untuk ambeien biasa. Tidak untuk semua ambeien. Nah, kalau jenis ambeiennya itu unik ya, tentu kita menyelesaikan dengan cara-cara yang
tidak penyelesaian cara biasa, tidak begitu. Ya kategori ambeien yang unik ini yang bagaimana sih? Ya tadi seperti saya cerita ya seperti itu tadi, seperti cerita saya di atas tadi, operasi udah 3 kali tapi tetap tumbuh. Nah, ini unik kan, aneh kan, gitu. Penuh tanda tanya kan. Nah, kalau seperti itu dikategorikan lagi ya, barangkali ada yang mengalami jenis ambeien yang seperti itu, dioperasi tumbuh lagi ataupun berbagai macam minum herbal apapun nggak sembuh-sembuh, cobalah nanti pakailah tip yang saya jelaskan seperti ini nanti. Satu pertama, jenis ambeien yang unik itu ada 2 gejala yang harus diperhatikan. Gejala yang mana yang Anda alami? Nah, jenis yang pertama, dia sakit ambeien diiringi sering sakit kepala, perutnya sering kembung. Nah, kalau ini solusinya, kalau ini yang dialami, ini solusinya adalah bisa menonton video sebelumnya cara mengatasi sholat rutin rupa rakaat. Karena apa? Otomatis orang yang sering sakit kepala, perut sering kembung, ini otomatis dia pasti kalau punya keluhan sering sakit kepala. Itu efek dampak awalnya dulu. Kalau lama-kelamaan nanti bisa merembet. Apakah bisa ke ambeien? Bisa, sangat bisa. Karena yang saya sebutkan di konten di video sebelumnya, orang yang sering lupa rakaat, lupa bacaan, itu nanti dampaknya macam-macam. Ke ambeien pun bisa. Namun dampaknya itu antara si A dan si B beda-beda. Begitu. Nah, kalau memang itu yang terjadi ya, dengan gejala punya ambeien ataupun wasir, dengan punya gejala kalau sholat rutin lupa rakaat, sholat rutin lupa bacaan, disertai sering sakit kepala ataupun perutnya sering kembung, ingat ya, yang saya bilang sering bukan pernah. Jadi bedakan antara sering dan pernah. Dan tidak perlu saya jelaskan antara perbedaan antara sering dan pernah ya. Itu kerjakan aja itu, membaca syahidallahu dan seterusnya itu ya di konten sebelumnya ada, ditambah surat Al-Ikhlas saja. Nah, itu masing-masing kerjakan 100 kali. Itu insya Allah bertahap hilang. Itu kategori ambeien unik yang pertama. Kategori ambeien unik yang kedua, ini gejalanya beda lagi. Gejalanya kuping ya. Gejalanya kuping itu sering berdenging. Ingat, yang saya katakan adalah sering, bukan pernah. Kuping sering berdenging ataupun kuping sering risih. Ingat ya, yang saya katakan adalah sering, bukan pernah. Ya, bedakan antara sering dan pernah. Walaupun kuping itu bersih kok pengennya ngorek-ngorek, rasanya apa? Rasanya itu kayak risih gatal terus. Padahal kuping bersih. Ataupun mungkin kupingnya pernah dibawa ke spesialis THT, namun tetap aja pengen ngorek-ngorek. Nah, ini sebuah gejala yang ada gangguan gaib juga gitu. Percaya monggo, tidak monggo, tapi saya ngomong kayak gini ya tidak asal ngomong lah, semua pernah saya teliti sebelumnya dan cukup lama untuk penelitian dan memerlukan beberapa sampel saya teliti cukup lama. Nah, kembali ke masalah ambeien ataupun wasir dengan gejala kuping sering risih ataupun berdenging, ini solusinya beda lagi. Solusinya di sini adalah wirid Asma Idrisyah ya. Asma Idrisyah yang ketiga berbunyi ya Israfilu bihaqqo makrushin. Nah, ini dibaca 1000 kali, dilanjutkan Asma Idrisyah yang ke-35 berbunyi ya kalkazilu bihaqqo muntadorin 1000 kali. Kalau memang tidak kuat untuk bersila ya udah boleh diwiridkan sambil berbaring. Kalau ataupun duduk di kursi yang enak sambil wiritan. Nah, memang kalau ini ambeiennya ataupun wasirnya termasuk kategori yang dengan gejala kuping risih ataupun kuping berdenging tadi, ketika wirid asma ini nanti ada reaksi-reaksi yang tidak nyaman. Tapi biarlah terus saja wiridkan beberapa hari ataupun sampai ambeiennya ataupun wasirnya sembuh ya. Apabila kurang jelas tentang apa yang saya jelaskan ini nanti boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Jadi ingat,
pahami apa yang saya katakan bahwa wasir sendiri itu ataupun ambien sendiri itu jangan disamaratakan ya, jangan disamaratakan. Wasir ya wasir, ambien ya ambien, cuma satu aja solusinya minum herbal ataupun operasi. Tidak seperti itu. Ternyata kenyataannya di masyarakat itu ada yang unik, ada yang aneh ya. Contohnya seperti itu. Mungkin para pemirsa juga ada yang alami. Udah operasi ambien ataupun wasir ataupun udah minum berbagai macam herbal, namun ambien ataupun wasirnya tetap nggak sembuh-sembuh ya. Semoga apa yang saya jelaskan ini jadi jalan keluar sebagai kesembuhan Anda. Sekali lagi, apabila Anda kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya kira cukup sekian uraian saya. Apabila banyak kata salah kurang berkenan di hati para pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.